Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasid Mane. Saya di sini akan coba menjelaskan tentang sistem dan prinsip tasrif pada periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan oleh sebab itu mukjizat yang diturunkan oleh Rasulullah yaitu Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran ini sebagai way of life bagi manusia. Selain memuat ajaran tentang ketuhanan yang menjelaskan tentang keesaan Maha Kuasa Allah, lengkap dengan berbagai fungsi argumentasi. Juga seperangkat aturan hukum yang senantiasa harus ditaati. Kepatuhan atas hukum-hukum Al-Quran dijadikan tolak ukur manifestasi prinsip ideologi umat Islam. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kata hampir selalu hadir dalam kalimat wa amilu al-hasilat, mengerjakan kebajikan. Dalam menjalankan fungsi ideologi di atas, sistem tasri pada masa Rasulullah SAW dalam menempatkan suatu persoalan hukum yang dihadapi umat Islam maksudnya pada masa Rasulullah adalah, pertama, beliau menanti datangnya wahyu berupa satu atau beberapa ayat yang memuat hukum yang dimaksud. Yang kedua, jika wahyu tidak turun, maka Rasulullah memahami bahwa Allah mengarahkan menentukan hukum itu kepada beliau melalui pintu ijtihad. Lalu beliau pun melakukan ijtihad baik secara ferdi, maksudnya individual, maupun secara jama'i atau kolektif. Bersama sahabat-sahabat, beliau juga berlandaskan ruh jiwa syariat, yakni kemaslahatan umat. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah sisi universalitasnya dan secukupnya lintas umat manusia. Dalam merealisasikan universalitas, undang-undang syariat Islam memiliki prinsip dasar sistem tasri sebagai berikut. Yang pertama, Adam al-haraj, tidak mempersulit. Maksudnya yaitu Islam menetapkan syariah dalam Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakan hal yang bisa dilihat pada peluang kelonggaran kepada manusia agar bisa menerima ketetapan hukum kesanggupan pemiliknya. Prinsip ini secara tegas juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua yaitu tadriji, yang berangsur-angsur terhadap dalam menetapkan hukum, baik dari segi waktu maupun materi. Terlihat bahwa hukum Allah dan Rasulnya tidaklah menetapkan dalam satu sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Adapun yang ketiga, taklil al-taklif, yang memudahkan mengeringankan beban. Prinsip ini jelas terlihat dalam syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, sedangkan hikmahnya disyariatkan sesuatu ketetapan hukum secara berorientasi pada kelonggaran, kemudahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hal ini bisa dilihat salah satunya dalam proses penetapan perubahan waktu iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, yakni pada 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Adanya perubahan pergantian bahkan penghapusan hukum menjadi bukti bahwa syariat Islam selalu berorientasi pada kemudahan dan kemaslahatan umat Islam. Adapun yang keempat yaitu sejalan dengan kemaslahatan universal manusia sebagai subjek legislasi hukum Al-Quran, maka seluruh hukum dalam Al-Quran selalu diperuntungkan bagi kepentingan
dan perbaikan umat baik dari sisi agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, harta, dan lingkungannya. Sehingga dalam setiap penerapan hukum Al-Quran senantiasa diperhitungkan ketujuh aspek di atas. Dengan kata lain, di mana ada kemaslahatan manusia, disitulah ada hukum. Nah, adapun yang terakhir yaitu musawah, dan adalah persamaan keadilan adalah persyaratan mutlak dalam hukum, baik dalam persoalan muamalah maupun ibadah. Persamaan hak ini secara otomatis berimplikasi keadilan. Persamaan dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam menetapkan hukum demi terpeliharanya martabat manusia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.